Mengapa pasangan Anda sering marah tanpa alasan jelas? Ini jawabannya. Pernahkah Anda merasa bingung atau frustasi karena pasangan Anda sering marah tanpa alasan yang jelas? Ini adalah masalah yang umum dalam banyak hubungan, dan seringkali menyebabkan ketegangan yang tidak perlu. Namun, penting untuk diingat bahwa ada alasan di balik setiap emosi, bahkan jika alasannya tidak selalu jelas. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa penyebab umum mengapa pasangan Anda mungkin sering marah tanpa alasan yang tampak jelas dan bagaimana Anda bisa menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Segmen 1, memahami penyebab tersembunyi dari kemarahan pasangan Anda. Seringkali, ketika pasangan tampak marah tanpa alasan, sebenarnya ada sesuatu yang lebih dalam yang menjadi pemicunya. Berikut adalah beberapa penyebab umum. Stres atau tekanan dari lingkungan luar. Pasangan Anda mungkin sedang menghadapi tekanan atau stres dari pekerjaan, masalah keluarga, atau keuangan. Ketika stres ini menumpuk, mereka mungkin merasa kewalahan dan akhirnya melampiaskan kemarahan pada hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berhubungan. Perasaan tidak dihargai atau diabaikan. Perasaan bahwa kontribusi mereka dalam hubungan tidak dihargai atau diabaikan bisa menjadi sumber frustrasi yang besar. Mereka mungkin merasa tidak didengarkan atau tidak diperhatikan, dan ini bisa meledak menjadi kemarahan yang tampak datang dari hal-hal sepele. Masalah komunikasi. Terkadang, kemarahan berasal dari ketidakmampuan untuk mengekspresikan perasaan dengan benar. Pasangan Anda mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan emosi mereka secara verbal, sehingga emosi tersebut berubah menjadi kemarahan sebagai cara untuk mengkomunikasikan kebutuhan atau keinginan mereka. Pengalaman masa lalu, trauma atau pengalaman negatif dari masa lalu bisa membentuk bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Pasangan Anda mungkin membawa beban emosional yang membuat mereka lebih mudah marah dalam situasi yang mengingatkan mereka pada pengalaman masa lalu. Segmen 2, mengapa emosi tersebut sulit diungkapkan? Ada beberapa alasan mengapa pasangan Anda mungkin sulit untuk mengungkapkan perasaan mereka dan lebih memilih untuk marah. Ketakutan akan penolakan atau pertengkaran. Beberapa orang merasa bahwa jika mereka jujur tentang perasaan mereka, hal itu akan menyebabkan penolakan atau pertengkaran. Jadi, mereka memilih untuk menahan emosi tersebut hingga akhirnya meledak menjadi kemarahan. Kurangnya keterampilan dalam mengelola emosi. Tidak semua orang diajarkan bagaimana mengelola emosi dengan sehat. Pasangan Anda mungkin tidak tahu bagaimana caranya mengatasi rasa frustasi, marah, atau kecewa tanpa meluapkannya kepada Anda. Norma gender atau budaya. Dalam beberapa budaya atau konteks gender, mengekspresikan emosi secara terbuka dianggap sebagai tanda kelemahan. Hal ini bisa menyebabkan seseorang menekan perasaan mereka hingga akhirnya keluar dalam bentuk kemarahan. Segmen 3, cara menghadapi pasangan yang sering marah tanpa alasan jelas. Menghadapi pasangan yang sering marah tanpa alasan jelas bisa menjadi tantangan. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil untuk membantu meredakan situasi. Tetap tenang dan jangan terprovokasi. Ketika pasangan Anda marah, penting untuk tetap tenang dan tidak terpancing untuk membalas dengan kemarahan. Berusaha untuk menjaga sikap tenang dapat membantu menenangkan situasi dan memungkinkan Anda untuk berdiskusi dengan lebih baik setelah emosi mereda. Cobalah untuk mengerti dan berempati. Alih-alih langsung bereaksi terhadap kemarahan pasangan, cobalah untuk memahami apa yang mungkin menjadi penyebab mendasar dari kemarahan tersebut. Tanyakan dengan lembut, apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu kamu? Atau, aku di sini untuk mendengarkan jika kamu ingin berbicara. Berikan ruang. Kadang-kadang, pasangan Anda mungkin hanya butuh waktu untuk meredakan emosinya sebelum mereka siap untuk berbicara. Berikan mereka ruang untuk menenangkan diri. Tetapi pastikan untuk menegaskan bahwa Anda ada di sana untuk mendukung mereka. Bicarakan setelah emosi mereda. Setelah situasi menjadi lebih tenang, ajak pasangan Anda untuk berdiskusi. Hindari menuduh atau menyalahkan, dan fokuslah pada bagaimana Anda berdua bisa bekerja sama untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Misalnya, aku merasa khawatir ketika kamu marah tanpa alasan jelas.
bagaimana kita bisa mengatasi ini bersama-sama. Segmen 4. Membangun keterampilan komunikasi yang lebih baik. Untuk mengurangi frekuensi kemarahan yang tidak jelas, penting bagi Anda dan pasangan untuk bekerja sama dalam membangun keterampilan komunikasi yang lebih baik. Latih keterbukaan emosional. Dorong pasangan Anda untuk terbuka tentang perasaan mereka sebelum emosi tersebut berubah menjadi kemarahan. Ini bisa dilakukan dengan membiasakan diri berbicara tentang perasaan setiap hari, bahkan jika itu hanya tentang hal-hal kecil. Buat aturan komunikasi yang sehat. Sepakati aturan komunikasi yang sehat, seperti tidak berbicara ketika sedang marah atau selalu mendengarkan sebelum merespons. Aturan ini bisa membantu mencegah pertengkaran dan memastikan bahwa percakapan selalu produktif. Gunakan teknik "aku" daripada "kamu" ketika mendiskusikan masalah. Gunakan kalimat yang dimulai dengan "aku" daripada "kamu". Misalnya, "Aku merasa sedih ketika kamu marah" daripada "kamu selalu marah". Ini dapat membantu menghindari nada yang menyalahkan dan membuka pintu untuk diskusi yang lebih positif. Segmen 5. Kapan harus mencari bantuan profesional? Jika kemarahan pasangan Anda terus berlanjut atau menjadi semakin intens, mungkin sudah saatnya untuk mencari bantuan dari profesional. Konseling pasangan, terapis atau konselor pasangan dapat membantu Anda berdua mengidentifikasi penyebab mendasar dari kemarahan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Individu terapi. Jika pasangan Anda memiliki masalah pribadi yang belum terselesaikan, terapi individu mungkin diperlukan untuk membantu mereka mengatasi trauma atau stres yang mendasarinya. Penutup, kemarahan yang tampak tanpa alasan jelas seringkali memiliki akar yang lebih dalam. Dengan pemahaman, komunikasi yang baik, dan dukungan, Anda bisa membantu pasangan Anda mengatasi emosi mereka dengan cara yang lebih sehat. Ingatlah bahwa dalam sebuah hubungan, kesabaran dan empati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna dan membantu Anda dalam menghadapi situasi serupa di dalam hubungan Anda. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.